Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis Ta'lim Darul Hidayah akan menyampaikan sebuah pelajaran tentang fikih. Fikih asasnya, marajiknya, referensinya dari kitab Mabadi al-Fiqhiyah, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan qullatani. Ma al-qullatani. Dalam buku Al-Mabadi al-Fiqhiyah ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan dua qullah itu? Jadi ini harus kita pahami sebagai seorang muslim dan muslimah. Harus kita pahami agar kita bisa melaksanakan syariat secara benar, agar kita bisa memahami kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita lihat jawabannya pada kitab tersebut. Al-qullatani ibaratun an mi'ah samaniyah wa arba'in uqqatan taqriban au miqdaruhu au miqdaru ma tasa'uhu birkatu ma'in murabba'ah tuluha zira'un wa rub'u zira'in wa arduha wa umquha kadzalik. Kita pahami bersama bahwa dua qullah itu adalah keterangan di mana kalau sudah ada air di dalam kolam, kemudian jika sudah mencapai dua qullah, maka insya Allah air itu suci dan mensucikan. Meskipun ada setetes najis, tapi itu semuanya insya Allah akan tidak menyebabkan air dua qullah tersebut menjadi najis karenanya. Maka di rumah kita, Bapak Ibu semuanya yang punya kolam mandi, birkah atau mungkin jedingan yang itu sudah dua qullah, itu insya Allah aman untuk kita pakai berwudu dan kegiatan bersuci lainnya. Dua qullah itu adalah suatu keterangan bahwa air sebanyak 148 uqqah. Jadi mi'ah samaniyah wa arba'ina uqqah. Menurut perkiraan, yaitu kira-kira jedingan yang memuat air dengan ukuran persegi 4, yang panjang jedingan itu 1/4 zira'. Atau zira' itu kita kenal dengan hasta. Tentu luas dan dalamnya juga demikian, yakni 1/4 zira'. Tentu dalamnya itu memuat 1/4 zira' atau hasta. Maka dalam ilmu hitungan 1/4 zira' itu adalah sekitar 65 cm. Maka Bapak Ibu semuanya dalam memahami fikih ini, kalau ada rumahnya, kolamnya atau embernya atau tempat menampung airnya sudah panjangnya 65 cm, lebarnya 65 cm, dan air berada dalam tempat tersebut penuh, maka insya Allah itu menjadi air yang suci dan mensucikan, meskipun ada sedikit najis yang terlarut di situ, namun karena airnya sudah banyak, sebanyak dua qullah lebih, maka insya Allah itu menjadi air yang suci. Inilah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa pengurus masjid. Setelah berwudu itu biasanya antara lantai masjid dengan tempat berwudu itu ada yang namanya kolam-kolam panjang, ada air genangan, istilahnya seperti kolam untuk mencuci kaki, yang itu menurut ijtihad para pengurus masjid, insya Allah kalau ada di telapak kaki orang-orang yang telah berwudu, jamaah yang telah berwudu,
maka akan menjadi suci karenanya, karena telah melewati kolam yang dibuat oleh pengurus masjid. Namun bagi yang tidak paham mungkin berpikir, ini kenapa masjidnya begitu ribet, harus ada air tergenang, padahal itu nanti kalau bertemu dengan lantai menjadi licin dan jatuh karenanya. Tentu itu merupakan bagian daripada plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya kalau di sebuah masjid yang besar, di situ ada kamar mandi, ada WC, ada tempat buang air kecil, dan di situ ada wudhu juga. Maka untuk menghindari najis tersebut masuk kepada lantai masjid, maka dibuat kolam yang itu airnya lebih dari 2 kullah. Jadi ini salah satu ikhtiar. Maka harus kita pahami bahwasanya ketika ada air yang terkumpul dalam suatu tempat dan air tersebut isinya setara dengan 2 kullah, maka itu insya Allah akan menjadikan air tersebut suci dan mensucikan. Kaum muslimin jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah dijelaskan juga tentang bagaimana kita memahami hukum-hukum agama Islam secara mendasar. Tentu ini sangat baik untuk kita semuanya di jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini. Ketika Allah menginginkan kita kebaikan, insya Allah Allah membuat kita paham terhadap agama ini. Allah menjadikan kita orang-orang yang memahami agama secara komprehensif. Maka kita mempelajari kitab ini, dan sekarang masuklah kita kepada An-Najasat. Di situ tertulis halaman 10 yang sudah ada buku panduan, dilihat An-Najasat. Ma An-Najasat, apakah yang dimaksud dengan benda-benda najis? Nah, jadi ada pertanyaan, ma an-najasat, apakah saja yang disebut dengan benda-benda najis? Dijawab, hiya ad-damu wal qayhu wal qay'u wal khamru wal kalbu wal khinziru walabanul hayawanil ladzi la yu'kal lahmuhu wa ma kharaja minas sabilain ila al-maniyya fa innahu tahir wal maitatu wa sya'ruha wa 'admuha illa maitatal adami was samaki wal jarad. Jadi yang dimaksud dengan benda-benda najis itu pertama ad-dam, yaitu darah. Jadi darah itu termasuk membuat badan kita atau sesuatu benda menjadi najis, apalagi darah orang lain. Kalau darah sendiri tidak apa-apa. Namun secara prinsip yang namanya darah itu termasuk benda najis. Ketika kita sholat, kemudian ada darah kita sendiri tidak apa-apa. Jadi masalah ada ketika ada darah orang lain yang masih ada di sajadah kita, tentu itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Begitupun nanah. Nanah al-qayhu. Al-qayhu itu disebut dengan nanah, yaitu bagian daripada luka. Kalau di situ terjadi infeksi dan sebagainya, maka nanah tersebut juga merupakan disebut dengan benda yang najis. Wal qay'u, jadi tumpahan-tumpahan muntah dan sebagainya itu juga termasuk najis. Wal khamru, khamar, arak, minuman keras, itu juga jangan sampai ada dalam pakaian kita ketika kita sholat. Karena ketika ada benda yang melekat di pakaian kita, sejadah kita atau tempat kita sholat, maka menjadi batallah sholat kita, tidak sah sholat kita. Wal kalbu, anjing, ya. Al kalbu itu beda dengan qalbu. Kalau qalbu itu hati. Jadi harus kita bedakan mana yang al qalbu, mana yang kalbu. Jadi kalau kalbu itu anjing, kalau qalbu itu hati. Wal khinzir, khinzir itu disebut dengan babi, artinya babi, khinzir. Walabanul hayawan, susu binatang yang haram, seperti susu babi tidak boleh, susu binatang-binatang yang haram dimakan, susu anjing tidak boleh, itu termasuk najis, la yu'kal lahmuhu. Dan juga yang keluar dari
dua jalan kotoran, ya, kotoran buang air kecil maupun kotoran air besar. Kecuali mani, jadi itu ada pengecualian. Kalau air mani, maka sesungguhnya air mani itu suci. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Aisyah, Rasulullah ketika setelah berhubungan dengan istrinya, air mani itu termasuk air suci, sehingga beliau tetap memakai pakaian sholat di mana di situ air mani. Yang menjadi najis itu adalah ketika yang disebut dengan air madhi. Nah, itu juga pembahasannya khusus tentang perbedaan air mani dengan air madhi. Kemudian bangkai itu juga termasuk najis. Al-maitah itu bangkai, kemudian rambutnya, tulangnya, setiap bangkai ayam maupun bangkai kucing, itu semua kukunya, rambutnya, bulunya ketika disebut bangkai itu termasuk najis. Kecualinya apa saja? Tentu kalau bangkai manusia itu tidak termasuk najis, atau mayat manusia itu tidak termasuk najis. Bangkai ikan itu juga tidak termasuk najis. Jadi kalau ada ikan yang mati itu tidak termasuk najis. Belalang itu ada hadisnya, Rasulullah menjelaskan bahwasanya bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak termasuk najis dan itu boleh dimakan meskipun matinya mungkin tidak wajar, misalkan matinya tercekik dan sebagainya. Yang namanya ikan tentu kita selalu membunuhnya dengan dipancing. Tentu kalau dipancing tentu tercekik dan itu termasuk bangkai. Yang namanya ikan bangkai, tapi bangkai ikan tetap halal, tetap suci dan bisa kita makan, dan itu tidak menyebabkan sholat kita batal jikalau terkena ikan yang sudah mati. Begitupun belalang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bagaimana cara kita membersihkannya? Kaifa tathuru an-najasah? Yughsalu mahalluha bil ma'it tahur. Tentu cara mensucikan najis tentu dibasuh di tempat-tempat yang terkena najis tersebut. Dibasuh dengan apa? Dibasuh dengan air yang bersih sehingga hilang baunya, warnanya, rasanya. Kecuali kalau najisnya anjing dan najisnya babi, itu tentu semuanya yang berhubungan dengan itu, najisnya juga kulitnya itu juga menjadi bangkai dan itu tidak boleh menyentuh pakaian sholat kita. Kaifa tathuru najasatul kalbi wal khinzir? Bagaimana cara kita membersihkan kotoran najisnya anjing dan babi? Tentu caranya adalah dibasuh tempat tersebut dengan air 7 kali. Salah satu daripada air tersebut yaitu disertai dengan debu, karena debu itu ataupun tanah itu bisa mensucikan tempat tersebut apabila ada najis anjing maupun babi, jilatan anjing, kotoran anjing dan sebagainya. Kemudian kaifa yathuru jildul maitah? Bagaimana sucinya kulit bangkai? Tentu sucinya kulit bangkai itu disamak bidabghi. Jadi kalau sudah disamak itu insyaallah menjadi suci ketika bangkai. Jadi karena bangkai itu asalnya adalah haram, najis, tapi karena sudah disamak tentu menjadi suci kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita tentang tajwid, tentang fikih. Insyaallah kedepannya lagi kita akan belajar tentang tahfidz, tajwid, dan barakallah untuk kita semuanya. Alhamdulillah Yayasan Darul Hidayah sudah mulai membuat program kegiatan komprehensif dan juga ada tahfidz, ada tajwid dan juga ada talaqi. Dan di bulan Desember 2021 insyaallah ada pertemuan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Silahkan kaum muslimin dan muslimat yang ada kesempatan hadir ke tempat tersebut. Kita ada talaqi Al-Quran, ada tahfidzul Quran, ada tajwidul Quran bersanad insyaallah pada hari Ahad. Catat tanggalnya yaitu tanggal 12 Desember 2021
Dan untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Tangerang, itu insya Allah di bulan Januari 2002, insya Allah ada panitia yang menyiapkan di Jakarta. Ustadz Muhammad Randy Basalama insya Allah menyiapkan acara di Jakarta. Tentu nanti menunggu pengumuman apakah di Masjid Istiqlal atau di Masjid At-Tin atau di Asrama Haji ataupun di Islamic Center Bekasi. Maka tetap standby seluruh jamaah Darul Hidayah untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran, dan itu menjadi syafaat untuk kita semuanya sebagai orang-orang yang selalu memperjuangkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah untuk kita semuanya. Inilah pembahasan sederhana tentang fikih. Yang baru bergabung ahlan wa sahlan, yang sudah lama Yayasan Darul Hidayah mempunyai unit kegiatan selain Pondok Tahfizul Quran, ada TPQ Tahfiz, ada Pondok Tahfiz, dan yang kita ikuti sekarang ini adalah Majelis Ta'lim Darul Hidayah, yang mana kita telah menjalankan kegiatan dakwah secara gratis di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh panitia dan bekerja sama dengan pengurus masjid. Tentu ini mudah-mudahan tetap kita lanjutkan setelah masa pandemi ini. Alhamdulillah sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang sudah dibuka, tentu dengan protokol kesehatan dan dengan semangat mencari ilmu, mengharap ridho Allah, dan tetap menjaga etika sebagai seorang muslim dan muslimah, memakai pakaian yang sopan meskipun bebas, tapi tetap memakai masker. Kalau ada yang suhu tubuhnya sedang tinggi, maka cukup mengikuti secara online, dan nanti akan diberikan link-link bagaimana mengikuti secara online meskipun di daerah selain Surabaya, selain Jakarta, mungkin ada di Makassar atau di Palembang, ada juga di luar negeri. Insya Allah tetap akan bisa mengikuti semua ta'lim Yayasan Darul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab.